Sejarah kekejaman dua bersaudari, Raya dan Sakinah. Pada saat itu, rata-rata wanita di Mesir tidak menyimpan uangnya di bank, tetapi berinvestasi dalam bentuk perhiasan emas yang mereka kenakan di leher, lengan, dan pergelangan kaki. Wanita seperti itu adalah mangsa bagi Raya dan Sakinah. Saat kedua bersaudari itu berhasil merayu korbannya untuk datang ke rumahnya dengan dibantu oleh suami dan pembantunya, mereka kemudian akan menyerang korban. Satu orang memegangi pergelangan kakinya, yang satu mencengkram tubuh dan lengannya, dan yang lain memegangi kepalanya dengan erat, sementara yang satunya mencekiknya dengan memasukkan kain basah di mulut dan hidungnya sampai dia berhenti bernafas. Mereka kemudian akan merampok perhiasan, uang, dan pakaiannya. Setelah itu mereka akan mencongkel ubin rumah, menggali lubang, lalu mengubur korbannya dan memasang kembali ubin. Tugas kedua saudari itu menjual perhiasan yang dicuri mereka ke toko perhiasan lokal Ali Hasan dan membagi rata uangnya. Sungguh sangat kejam. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Raya dan Sakinah dilahirkan dari keluarga miskin di sebuah desa terpencil di Mesir. Informasi tentang masa lalu mereka masih sedikit. Raya lahir pada tahun 1875 dan saudara perempuannya Sakinah lahir sekitar 10 tahun kemudian. Ayah mereka pergi meninggalkan keluarganya entah kemana. Dua saudari itu tumbuh bersama ibu dan kakak laki-laki mereka, Abu Al-Alah. Sang ibu dikatakan sebagai seorang wanita yang sangat egosentris yang tidak mampu memberikan cinta pada anak-anaknya. Tapi saudara laki-lakinya adalah orang yang sangat baik, namun sulit menemukan pekerjaan. Dua bersaudari ini sangat bekerja keras. Mereka bekerja sebagai pelayan di kafe-kafe dan menjual sayuran ke pasar. Sakinah bahkan sesekali melacurkan diri demi untuk mendapatkan buah dan sayuran. Keluarga itu berpindah-pindah sebelum menetap di desa Al-Zayat di Delta Nil. Setelah menikah dan bercerai, Sakinah melarikan diri dari desa dengan kekasihnya. Di kota utara Kairo, ia bekerja selama beberapa bulan sebagai pelacur. Ia akhirnya pergi bersama Muhammad Abdul Al yang saat itu masih menjadi kekasihnya ke Alexandria pada tahun 1913. 3 tahun kemudian setelah menjadi janda, Raya menyusul pergi ke Alexandria bersama suami barunya Hasabalah yang merupakan saudara laki-laki suaminya yang sudah meninggal, dan seorang anak perempuan yang bernama Badia yang berusia 10 tahun. Saat pecahnya Perang Dunia I dan krisis ekonomi yang melanda industri kapas di Mesir, di mana industri kapas merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di negara itu, kedua saudari itu memutuskan untuk mendirikan lokalisasi rahasia atau rumah bordil di rumah mereka. Tempat-tempat seperti itu tersebar luas di kota-kota besar di Mesir, di mana pengunjung akan menikmati minum minuman keras dan menghisap ganja. Beberapa juga memiliki pelacur. Banyak warga di sekitarnya yang melarang wilayah mereka dijadikan tempat lokalisasi. Tetapi dua bersaudara itu dengan keras meyakinkan warga bahwa tempat mereka melarang prostitusi dan perilaku yang tidak bermoral. Untuk menghindari masalah dengan tetangga atau orang lain yang tidak menyetujui pendirian lokalisasi rahasia tersebut, mereka bergabung dengan preman lokal untuk mencari perlindungan. Hidup mereka cukup makmur selama perang berlangsung, tapi setelah itu segalanya mulai menurun. Di tengah meningkatnya agitasi nasional di Mesir, puncaknya terjadi ketika ada pemberontakan rakyat pada bulan Maret 1919 yang menyerukan kemerdekaan dan penggulingan penjajahan Inggris dan ditandai dengan pemogokan kerja dan jam kerja malam. Situasi ekonomi pasangan itu mulai memburuk dan mereka mulai mencuri makanan. Hasabalah ditangkap dan dipenjara, dan istrinya Raya juga dipenjara selama 6 bulan. Kedua saudari itu mencari pekerjaan baru yang tidak layak dan menemukan ide untuk membunuh wanita yang memakai perhiasan emas yang kemudian bisa dijual. Pada saat itu, rata-rata wanita Mesir tidak menyimpan uangnya di bank tetapi berinvestasi dalam bentuk perhiasan emas yang mereka kenakan di leher, lengan, dan pergelangan kaki. Wanita seperti itu adalah mangsa bagi Raya dan Sakinah. Ketika itu, polisi mulai disibukkan dengan meningkatnya laporan orang hilang. Menurut catatan laporan kepolisian, warga yang hilang tersebut semuanya
perempuan, dan para perempuan yang hilang tersebut diketahui sedang memakai perhiasan emas ataupun sedang membawa sejumlah besar uang. Detail umum lainnya adalah banyaknya laporan yang mengatakan para perempuan yang hilang ini terakhir terlihat bersama Raya dan Sakinah atau salah satu dari dua saudara perempuan itu. Setelah mendapat laporan ini, polisi pun menangkap Raya dan Sakinah. Mereka diinterogasi beberapa kali karena laporan tersebut, tapi mereka berhasil menghindari kecurigaan tentang keterlibatannya. Para korban rata-rata adalah pelacur yang dulu pernah bekerja di rumah rahasia mereka. Sebagian besar korban mengenal Raya dan Sakinah dan telah berteman dengan mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, dalam mencari targetnya, biasanya Raya dan Sakinah akan pergi ke pasar di mana mereka akan menargetkan wanita yang memakai perhiasan paling banyak. Mereka akan menarik perhatian para wanita dengan menawarkan beberapa barang dari bea cukai dengan harga yang murah. Kemudian mereka akan mengundang wanita itu ke rumah sewaan mereka untuk melihat barang-barang yang mereka tawarkan itu. Setelah merayu seorang korban ke rumah, mereka akan menawarkan anggur dan minuman keras sampai korbannya mabuk. Bersama keempat pria, suami mereka, dan dua pembantunya yaitu Orabi Hasan dan Abdul El-Rashid Yosef, mereka kemudian akan menyerang korban. Yang satu memegangi pergelangan kakinya, yang satu mencengkram tubuh dan lengannya, dan yang ketiga memegangi kepalanya dengan erat, sementara yang keempat mencekiknya dengan memasukkan kain basah di mulut dan hidungnya sampai dia berhenti bernafas. Mereka kemudian akan merampok perhiasan, uang dan pakaiannya. Setelah itu mereka akan mencongkel ubin rumah, menggali lubang, lalu mengubur korbannya dan memasang kembali ubin. Tugas kedua saudari itu menjual perhiasan yang dicuri mereka ke toko perhiasan lokal Ali Hasan dan membagi rata uang tersebut. Pada pagi hari tanggal 11 Desember 1920, seorang pejalan kaki menemukan jasad manusia di sisi jalan. Tubuhnya rusak tanpa bisa dikenali kecuali rambutnya yang panjang. Ada juga selembar kain hitam dan sepasang kaos kaki bergaris hitam putih di dekat jasadnya. Namun barang-barang tersebut tidak dapat membantu untuk mengidentifikasi jenazah. Dalam sebuah insiden yang sebenarnya tidak saling berhubungan, pada waktu yang hampir bersamaan di bulan Desember, seorang pria melaporkan telah menemukan jasad manusia di bawah lantai rumahnya saat ia menggali untuk memperbaiki pipa air. Temuan-temuan itu memberikan satu-satunya bukti mengenai adanya pembunuhan di lingkungan Laban. Setelah diselidiki, diketahui bahwa Raya dan Sakinah telah menyewa rumah di samping kantor polisi Laban, di mana mayat-mayat itu dikuburkan. Dalam 1 tahun penyelidikan dari bulan November 1919 hingga November 1920, banyak wanita menghilang tanpa jejak di Alexandria. Polisi dibanjiri dengan keluhan tentang orang hilang. Raya dan Sakinah ditanyai beberapa kali karena orang-orang mengklaim bahwa para korban terakhir terlihat bersama mereka, tetapi keduanya selalu dapat mengecoh mereka yang mencurigainya. Misteri itu terpecahkan hanya secara kebetulan. Setelah Sakinah meninggalkan tempat yang disewanya, pemilik rumah tersebut memutuskan untuk memasang pipa air dan mulai menggali untuk mengantisipasi kedatangan tukang ledeng. Dia terkejut oleh bau busuk dari dalam tanah dan ketika sekopnya menemukan sesuatu yang keras, dia meraba-rabanya dan menyadari bahwa dia sedang memegang tulang manusia. Dalam waktu singkat, polisi tiba di rumah baru Sakinah dan kemudian pergi ke rumah Raya yang berbau dupa yang sangat kuat. Mungkin dia mencoba untuk menutupi bau mayat. Mereka berempat serta 2 orang anak buah mereka pun ditangkap. Investigasi berlangsung beberapa bulan dengan masing-masing tersangka saling mengakui melakukan tindakan mengerikan itu. Yang paling menyedihkan adalah anak perempuan Raya yang berusia 10 tahun yaitu Badia. Dia sering menyaksikan perbuatan orang tuanya melalui celah di dinding. Ia juga diancam jika dia membuka mulutnya maka dia akan mengalami nasib yang sama dengan para korban. 1 tahun setelah penangkapan, pengadilan mengadili Raya, Sakinah, dan suami mereka karena pembunuhan yang dilakukan mereka antara tanggal 20 Desember 1919 hingga 12 November 1920. Total mereka telah membunuh 17 wanita. Keempatnya divonis mati dengan cara digantung pada tanggal 16 Mei 1921 dan pada 21 Desember 1921 Raya dan Sakinah pun dieksekusi dan menjadikannya 2
seorang wanita Mesir pertama yang dieksekusi oleh Mesir di era modern. Namun kematian Raya dan Sakinah meninggalkan kisah yang menyedihkan. Ada satu peristiwa yang oleh beberapa orang dikatakan sebagai yang paling mengerikan, yaitu kematian Badia putri Raya. Selama persidangan ibunya, dia ditempatkan di sebuah asrama dan 3 tahun kemudian dia meninggal dalam kebakaran yang terjadi di sana. Beberapa menduga bahwa keluarga salah satu korban ibunya membakar asrama itu untuk membalas perbuatan ibu Badia. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.